desa Gero Ere ini ada 4 kampung. Kampung Geo, Kampung Tivu, Kampung Meli, dan Kampung Tonga. Di sini kampungnya nama Kampung Geo. Kampung Geo. Di dalam Kampung Geo ada 2 suku. Suku Ekipila dengan suku Takbisu. Ekipila ini ada beberapa rumah ini, sekitar 9 rumah di sini. Satu suku. Itu suku Ekipila. Sebelah itu suku Takbisu. Sehingga dalam Kampung Geo ada 2 suku besar. Ada slogan spirit Meli Pegeo Tonga Takativu gitu. Jadi ada dua kampung besar, 2 kampung, tapi ada kampung lain, kampung kecil yang sesungguhnya hadir untuk bersama dalam komunitas masyarakat adat desa Gero Ere gitu. Kita bersama. Tapi mereka juga ada contoh di Meli, ada rumah adatnya, ada ritual adatnya gitu. Geo juga, habis Tivu juga ada rumah adatnya, ada ritualnya, ada Tonga juga. Tapi ngomong ritual tinju itu satu di sini. Orang sering Saya namanya Henrikus Dekat Dengah, dipanggil Endi. Henrikus Dekat Dengah. Susah lidah Jawa, apalagi lidah Bandung. Henrikus Dengah saja. DH Dekat Dengah. Kalau lidah kami orang Flores bisa, tapi lidah kamu aku masa tahu. Sebelum hari ini tinju ada itu biasanya malam itu kan tinju itu etu. Sesungguhnya itu adalah sebagian dari syukur panen. Semulanya syukur panen karena malamnya kita membuat sebuah sair-sair, membuat sebuah ritual adat dero dan teke. Di dalam itu ada pantun-pantun, ya toh. Pantun itu ada juga yang mengajar, mengkritisi orang muda, ya toh. Ungkap syukuran panen ya toh terhadap pencipta dan leluhur gitu. Setelah itu di saat siang pagi begini dilakukan tinju adat seperti ini. Itu lebih pada konteks menguji kapasitas dari laki-laki karena bertinju itu hanya laki-laki. Atau juga tidak ada di sini, ada sekian kampung yang ada di Nagekeo, ada tinju di Rova perbatasan, itu di desa yang berbatasan dengan Ngada, itu juga di Rova kampung Golopogo, habis di Watu Gase kampung bersebelahan, ada kampung sebelah lagi dari Isa itu rencananya besok, ada di Natameze, ada Raja, sehingga hampir sebagian besar khusus di kecamatan bawah, tapi ada juga yang di Maupongo kecamatan sana juga dilakukan ritualnya, karena yang kalau saya lihat tuh lebih pada konteks perkawinan orang patrinial karena Soa juga Riung juga patrinial ya toh, sehingga orang patrinial itu hampir rata-rata ada kampung adat tinjunya gitu. Tinju karena itu ya kebanggaan lah. Proses untuk menentukan hari tinju adat itu juga dengan proses ritual dan kewenangan ada pada orang yang ada di kampung itu gitu, di rumah itu gitu. Nama Sao itu kan Sao Tedak Tu, berarti Atu itu tinju gitu. Jadi punya kewenangan ngomong ritual tinju itu ada pada mereka gitu. Peraturan tinju gini, ini tinju, ini kalau yang sebelah sini, bagian dari sini kita, itu orang yang berasal dari kampung ini, berasal dari kampung sebelah dan arah sampai ke Embai, ke kecamatan Embai, Aisesa Selatan, Rendu, itu harus sebelah sini menantang pemuda-pemuda yang dari sebelah, dari atas, dari Boowai, dari Raja, dari Wolovea, dari Mau Nori, Mau Pongo, Bajava, Soa, dari sana gitu. Nanti setelah kampung ini bergeser, kita geser ke kampung sebelah, nanti orang yang dari kampung sini bersamaan dengan yang dari arah sana. Masuk. Balik saya deh.
Kepo istilahnya. Nah, kalau kepo, kalau di tinju nasional, tinju modern itu apa ya, sarung tangan gitu. Tapi dia diikat, ada keahlian orang yang apa ya, meracik, membuatnya itu jadi baik sehingga menjadi bentuk kepo istilahnya, kepo pegang. Jadi dia hanya kanan. Tangan kiri ini kan untuk kadang-kadang untuk umpan, untuk menangkis pukulan juga. Nah, untuk mengelak ini. Kanan ini digunakan. Ada juga yang sering orang ringannya kidal, jadi tangan ini yang disiapkan itu. Di dalam ada istilahnya mosalaki. Mosalaki itu orang-orang yang apa ya, yang punya peran untuk mencari, mencari petinju-petinju dari yang ada yang keliling itu ya. Oh di sebelah itu, oh, oke, dilihat tinggi badannya, fisiknya juga dipertimbangkan. Tapi mereka juga telusuri soal hubungan darah, ya toh. Nah, kalau sedikit jauh silakan begitu. Nah, itu. Tapi kalau darah dekat tidak boleh, karena nggak boleh. Nah, karena masih saudara, masih saudara berbentur hanya karena budaya kita gitu. Nah. Ada yang sipe, ada istilah sipe itu orang yang memegang di belakang supaya menjaga di saat dia bertarung dia jatuh. Kalau dia jatuh itu pemaling. Karena mereka jatuh di situ. Kalau jatuh itu pemaling. Makanya tadi kan langsung diganti sikenya itu karena sike yang pegang belakang ini tidak kuat gitu. Maka diganti yang pada besar untuk bisa tahan loh. Supaya pemali jangan sampai kena ke mereka. Nanti Mosalaki di sini akan membuat ritual adat supaya ya apa ya, disingkirkan dari bahaya gitu. Nggak boleh terjadi apa-apa karena dia jatuh dalam ring tinju.
ada yang seka. Seka itu orang dua-dua, dia melerai. Tuh. Contoh mereka sudah berangkulan atau sudah pukulan sudah terlalu, ya itu menjaga jangan sampai ada korban, begitu. Tinju tradisional tidak ada hadiah. Hadiahnya kalau boleh, hadiah kalau kasar minta maaf. Udah hadiah cuma makan ketupat 1 atau 2 buah, ketupat makanan lokal, beras yang direbus di dalam anyaman. Nah, kalau sudah seka, mereka mundur tiba-tiba salah satu minta lagi, ayo tambah. Satu bilang oke, siap, lanjut. Tapi kalau dia minta lagi, satu bilang sudah kita damai saja, saya tidak kemampuan, ya langsung berdamai. Jadi kami saat tinju begini juga, sekian banyak keluarga yang datang dari daerah lain itu kita ajak datang minum kopi, silaturahmi. Ini bagian dari persaudaraan sesungguhnya. Nah, kita juga dari setiap rumah kita ada sedikit rahmat yang kita dapat, beras, moker, kita bawa gitu. Nah, kita juga di sini juga dalam sajian makanan juga kita tidak modern, tetap tradisional. Nah, kita silaturahmi dengan yang jauh mungkin. Keseharian dengan kesibukan aktivitas kan tidak ada komunikasi interaksi, tapi hanya karena ada ritual adat. Oh mereka datang, oh padahal ini saudara saya, oh ini tante saya, ini nenek saya. Dari momen inilah yang sesungguhnya mempertemukan keluarga. Terjemahannya apa itu bagaimana kalau bayi jadi itu jam berapa, jam 5 ya Mona. Yang terluka itu nanti ada yang punya kewenangan, itu nanti dia buat dengan sedikit macam kayak ramuan. Ada ramuan sirih, tapi tidak hanya ramuan, tapi mungkin saja dengan doa-doa, ya toh. Nah, doa-doa, ungkapan-ungkapan permohonan pada leluhur itu disembur di tempat lukanya itu. Itu 2 hari 3 hari benar, yakin sembuh. Itu tidak perlu ke dokter, tidak perlu dijahit, tidak perlu. Tapi itu dengan sendirinya dia alamiah, dia sembuhnya alamiah. Bertarung dalam, setelah itu damai. Ada istilah damai berpelukan, setelah itu dibuka atributnya, dikembalikan ke tempat itu yang untuk itu. Mereka berdua langsung diarahkan oleh musolaki untuk makan ketupat dengan minum arak. Di sana mereka langsung baku pelue, duduk sudah. Setelah makan minum mereka silakan keluar, buyar gitu. Sehingga tidak ada rasa benci, dendam, tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu memang rutinitas budayanya seperti itu. Sabar pemula bercoba tadi, sebelumnya belum pernah, barusan tadi, selama ini belum pernah tinju. Kalau sudah kenal itu mungkin tinju lagi kenal. Jadi teman, jadi saudara, keluarga itu. Jadi keluarga jadi bisa. Namanya tinju ada
setelah ritual itu dilakukan, setelah itu saat pulang acara tinjunya sudah tidak ada rasa dendam, tidak nunggu geng-gengan, tidak gitu. Sudah selesai plong, dia habis, tidak ada dendam lagi gitu. Nah, kalau kau buat lagi kekacauan berarti kewajiban kau untuk buat denda adat di dalam kampung itu. Potong kerbau, potong ternak babi, perbisi babi untuk sebagai sanksi terhadap kesalahannya seperti itu. Dada dulu, dada kamera.